Kegiatan apa ini? Dalam gambar ini ada di mana ya? Panti asuhan rumah yatim piatu. Ada anak sedang berbagi sembako, berbagi makanan. Kegiatan ini adalah mencerminkan sila Pancasila nomor berapa? Apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah perbuatan ini termasuk perbuatan yang baik? Baik. Kenapa kok baik? Karena berbagi, karena peduli sesama manusia atau sesama orang lain. Ini adalah perbuatan yang sangat baik. Tujuannya akan terciptanya kerukunan. Nah, sekarang kita akan belajar berbagi. Nah, itu berbagi, Pak. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mampu menulis cerita dengan struktur awal, tengah, dan akhir pada cerita tentang berbagi di lingkungan sekitar. Kemudian bisa menulis bilangan cacat dan membandingkan jumlah benda melalui cerita dengan berbagi di lingkungan sekitar. Jadi kita akan belajar tentang indahnya berbagi di lingkungan sekitar. Akan menonton satu buah video, kalian lihat dan cermati dengan baik nanti apa yang ada di dalam video tersebut. Kita ceritakan nanti setelah melihat video ini. Terlihat bisa sedang kebingungan mengenai lupa hal yang sudah disiapkan oleh ibunya ketika di rumah sambil mengetahui untuk merasakan
tapi tidak memberikan ketika Adi melihat Karin bersorak, ternyata Musa sudah hampir beranjak dari tempat yang tiba-tiba datang dari arah berlawanan itu yang membawa Karin dan mengambil. Ternyata itu membagikan pecat Musa dan Adi. Itu membagikan makanan untuk Karin dan Musa ke lapangan. Musa pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah baik hati memberikan makanan kepadanya. Tadi di dalam video ini ada siapa aja? Ada Ibu, ada Musa, terus siapa lagi? Adi. Tadi di dalam video ini bercerita bagaimana? Siapa yang tadi kelaparan? Musa kelaparan. Terus dia melihat siapa sedang makan? Edo makan makanan Musa. Lupa ibunya tidak memberi bekal. Akhirnya dia kelaparan. Terus tadi dibantu sama siapa? Dibantu dikasih makanan supaya apa? Siapa yang tidak lapar? Supaya Musa tidak sakit perut lagi. Ini berarti kegiatannya termasuk kegiatan berbagi apa tidak? Berbagi sesama apa? Sesama teman. Berarti kalau berbaginya itu ada di mana? Kantin itu ada di mana? Di sekolah. Berarti berbaginya di lingkungan sekolah. Lingkungan itu ada berapa? Lingkungan apa aja? Tadi lingkungan sekolah, terus lingkungan apa? Rumah, terus lingkungan masyarakat. 3 lingkungan ini kita harus saling berbagi. Seperti yang Bu Alifah tadi tampilkan videonya itu berbagi di lingkungan sekolah. Kita harus saling berbagi agar terciptanya kerukunan. Harus damai. Berbagi sesama lingkungan kita juga bisa dapat apa? Pahala. Kalau dapat pahala bisa masuk apa? Menjadi anak yang baik. Kebahagiaan yang sejati datang saat kita berbagi, karena dalam memberi kita menerima lebih banyak. Yakinlah kalau kalian berbagi, uang kalian tidak akan berkurang, malah bertambah lebih banyak. Ayo contohnya lagi berbagi kalau di lingkungan sekolah, apalagi selain memberi makanan sama teman yang ada di kelas wis apa? Meminjamkan pensil, terus apa lagi? Seti, penghapus, terus pinjam uang. Kenapa kok pinjam uang? Tidak dibawakan sama orang tuanya. Kemudian contoh yang di lingkungan rumah, membantu apa? Membantu ibu. Membantu ibu itu termasuk berbagi. Siapa lagi? Berbagi kalau ada di rumah sama adiknya, sama kakaknya. Berbagi jajan, berbagi kue. Terus kalau di lingkungan masyarakat, seperti yang ada berbagi sembako ya di luar rumah, di masyarakat, entah di rumah yatim piatu, entah di mana yang di masyarakat untuk berbagi sembako kayak berbagi takjil. Itu juga termasuk kegiatan berbagi di lingkungan sekitar. Anak-anak, sekarang alat tulisnya silakan dikeluarkan. Habis ini Bu Alifah akan bagi kelompoknya dan Bu Alifah bagi tugas untuk kelompoknya, diskusi dengan temannya. Namanya kelompok berarti dikerjakan secara bersama, semuanya mengerjakan dari cerita ini, cerita pakai kejutan di kampung pelangi. Kalian harus menentukan struktur
di dalam cerita, pengenalan di dalam cerita yang di atas sendiri biasanya. Kemudian struktur tengah, isi dari cerita tersebut isinya apa. Kemudian struktur akhir, penutup, amanah, struktur akhir. Silakan kumpul dengan kelompok yang sudah beralifah bagi dan dikerjakan secara bersama. Ditulis nama isi kelompoknya ya. Nama pendek aja nggak apa-apa. Tulis namanya dulu. Sini namanya. Semuanya boleh siapa yang tulis? Terserah. Nama pendek aja nanti. Nanti Agung. Sudah boleh mulai untuk dikerjakan, mencari struktur awal, tengah, dan akhir. Ya, dibaca dulu ceritanya. The posted device is ready to pair. Anak-anak, cara mengerjakannya ditulis di kolom jawabannya. Struktur awal sama dengan cara ditulis paragraf berapa aja ya. Paragraf 1 atau 2 atau sampai berapa. Kemudian struktur apa tadi setelah awal? Tengah. Kemudian akhir. Silakan ditulis paragraf berapa aja. Oh Bu, struktur awalnya paragraf 1 dan 2 ditulis. Paragraf berapa sama berapa. Silakan boleh dikerjakan. Kalian menulisnya sama temannya biar semuanya belajar. Di sini di kolom jawabannya. Ya kayak gitu di depan. Sudah selesai semuanya? Sekarang kita akan
Bali kan 12 nih ya? Iya. Masih Bali kan 12. Iya kan? Ada 5. Oke. Ayo ambil dibaca. Terus oke, jawabannya sudah benar. Beri ongkos kelompok 2. Silakan duduk. Kembali kelompok 3. Yang lain sudah maju didengarkan. Jangan keras suaranya, nak. Sudah benar jawabannya? Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, dari 3 kelompok tadi jawabannya sudah benar. Semuanya sudah bisa menemukan struktur awal, struktur tengah, dan struktur akhir. Oke, sudah. Ceritanya, kira-kira di dalam cerita tersebut ada sebuah angka. Ada angka apa di sini? Ada angka berapa? Ada angka yang ada di dalam ceritanya. Apa ini angka berapa? 450. Ini adalah angka. Bilangannya bagaimana menulisnya? 4 terus 150. Ada angka berapa lagi? 725. Kita tolong Aisyah maju ke depan untuk menuliskan bilangan bagaimana menulis 725. Di bawah sini. Terima kasih. Coba dibaca bersama anak-anak. 725. Apakah sudah benar dengan angkanya? Sudah. Coba dilihat tadi itu 450 itu apa? Jumlahnya apa di situ di dalam ceritanya? 450 itu apa? 450 butir telur. 400 butir telur. 125 apa? Pensil. Sekarang dilihat, kita membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Telur dan pensil, mana yang lebih besar? Pensil. Berarti pensil lebih apa? Lebih besar daripada lebih banyak daripada telur. Jadi pensil lebih banyak daripada telur. Telur lebih sedikit daripada pensil.
bacakan setelah Walifah akan bagikan LKPD-nya satu-satu masing-masing satu untuk dikerjakan. Setelah mengerjakan silakan boleh langsung dikumpulkan. Bisa kembali ke tempatnya. Namanya ditulis, terus kelas, terus tanggal. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Silakan bisa dikumpulkan. Dikumpulkan dengan tugas kelompok yang tadi. Silakan duduk di tempatnya kembali. Agung. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Kata kita belajar apa? Berbagi di lingkungan sekitar. Terus belajar apa lagi tadi? Kita belajar apa? Menentukan struktur awal dalam sebuah cerita. Terus belajar apa lagi tadi? Memilah angka dan mengelompokkan mana yang lebih banyak dan lebih sedikit. Oke. Dari pelajaran tadi, Bu Alifah dapat menyimpulkan semuanya sudah dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Beri ongkos. Sudah diskusinya, kelompoknya sudah baik, sudah benar semua. Tugasnya sudah dikerjakan dengan baik dan benar semuanya. Bu Alifah terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Kita tutup dengan salam dan nanti doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas.